Bapak dan anak warga Kampung Cikadondong, Kecamatan Sukaresmi ini digelandang aparat Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat atas tindakan keji mutilasi. Hasil pemeriksaan polisi, YR 37 tahun merupakan otak pembunuhan dan mutilasi ibu serta anak kandungnya yang baru berusia 3 tahun. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi dendam kesumat YR terhadap ibu kandungnya, Lilis. Menurut polisi, CH 60 tahun punya niat lain, yakni ingin menguasai perhiasan emas istrinya karena memiliki utang 90 juta rupiah. Terungkapnya kasus mutilasi yang terjadi pada 21 April lalu itu bermula dari warga Kampung Cikadondong yang menemukan tengkorak di area perkebunan pada 4 Mei. Keesokan harinya, warga kembali menemukan potongan tulang tangan dan kaki di saluran irigasi. Polisi yang melakukan olah TKP mencurigai aktivitas YR dan CH yang tertutup dari warga. Saat petugas mendatangi rumah keduanya, petugas mencium bau busuk yang menyengat. Saat digeledah, ditemukan sisa bagian tubuh manusia yang direndam air. Tersangka perempuan ini, YR, ini mengaku sakit hati karena yang bersangkutan ini 3 bersaudara merasa selama dia hidup menjadi anak pertama, keinginan yang bersangkutan tidak pernah dipenuhi oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Video pengeroyokan terhadap seorang siswa SMP di Bangkalan, Jawa Timur viral di media sosial. Korban dianiaya sejumlah teman dan keluarga temannya. Sementara beberapa orang lainnya yang ada di lokasi hanya menonton tanpa melerai. Usai kejadian, keluarga korban langsung melaporkannya ke Polres Bangkalan. Polisi kemudian memeriksa korban dan sejumlah saksi. Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut di sekolah. Namun pelaku berhasil lolos dari razia rambut. Korban pun dengan iseng menggunting kunci rambut pelaku. Keisengan ini berbuntut panjang karena pelaku mengadukannya ke keluarga dan berujung pengeroyokan. Dinas Pendidikan setempat pun turun tangan untuk menangani kasus ini bersama kepolisian dan pihak sekolah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel akan segera mengambil alih kendali atas seluruh wilayah Gaza. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik.
Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dan seperti inilah suasana di dalam ruang pemeriksaan saat Jokowi diperiksa penyelidik. Jokowi yang mengenakan batik coklat dan kopiah hitam nampak dihadapkan oleh 2 orang penyelidik Polri. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Jokowi pun terlihat cukup tenang menghadapi pemeriksaan ini. Pemeriksaan terhadap Jokowi ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah melaporkan kan di Polda sebagai pelapor. Ya, nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada resolusi justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada resolusi atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dilakukan Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu, Pak? Terima kasih. Pemirsa, kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyebut pemanggilan hari ini merupakan pemeriksaan tahap kedua. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait uji keaslian ijazah Jokowi. Diminta oleh para penyelidik di Barreskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana
mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyelidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Mas, tadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau ada keraguan? Belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan Puslap 4, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah. Sebelumnya, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut diuji di laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengemudi ojek online dari berbagai komunitas melakukan aksi demo di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Demo hari ini merupakan puncak kekecewaan pengemudi transportasi online yang memiliki sejumlah tuntutan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak dan mematikan aplikasi. Unjuk rasa ini menyasar sejumlah lokasi strategis di Jakarta, diantaranya kawasan Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, DPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi dan tidak menganggap pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Unjuk rasa ini menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022.
Kementerian Perhubungan itu buat peraturan PM12 tahun 2019. Nah, yang kita tuntut apa? Ayo dong jalanin menterinya. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada Aceng, ada layanan slot, Grab hemat dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih kalau hari? Ya gini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini tepat tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Kedepannya kami akan bikin bangun perkemahan di Kementerian Perhubungan sampai tuntutan kami di. Berarti sejauh ini memang belum ada audiensi ya Bu ya? Audiensi memang belum ada, karena selama ini bersuratkan ke Kementerian Perhubungan, akhirnya juga enggak. 5 tuntutan yang disampaikan adalah: pertama, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi. Kedua, DPR RI Komisi 5 menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator. Ketiga, potongan aplikasi hanya 10%. Keempat, revisi tarif penumpang untuk hapus argo goceng, slot hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan yang kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online di berbagai daerah serentak menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dan penertiban Undang-Undang Transportasi Online. Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman, Tangerang, Banten. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Massa menuntut penetapan batas potongan tarif oleh aplikator sebesar 10%. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojol menuju kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menuntut adanya kejelasan hukum serta payung hukum yang melindungi profesi mereka sebagai pengemudi ojol dan tarif yang layak kepada pemerintah. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tak hanya di Purwakarta dan Tangerang, aksi unjuk rasa juga dilakukan ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Gerahandi, dan kantor aplikator. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%. Massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Tangerang, Banten, Purwakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Komunitas pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta menolak biaya pemotongan lebih dari 10%. Sementara itu, aplikator online mengaku penetapan pemotongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan. Aksi mogok massal pengemudi ojek online dipusatkan di Patung Kuda serta gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak biaya pemotongan aplikasi lebih dari 10%. Para pengemudi ojek online mengancam akan mematikan layanan aplikasi selama aksi unjuk rasa. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Sementara para pengemudi ojol yang tidak ikut dalam unjuk rasa maupun tetap beroperasi diimbau tidak mendekati lokasi unjuk rasa. Sementara itu, aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya
pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Menteri Perhubungan Budi Purwakandi meminta penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pengemudi ojek online se-Jabodetabek dilakukan tanpa aksi anarkis. Menhub berharap para pengemudi ojek online untuk bisa duduk bersama dengan aplikator untuk mencari solusi. Kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan seperti itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para mitra. Ke informasi selanjutnya pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi muncul dalam dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan perkara judi online yang menghadirkan 4 terdakwa dari Komdigi. Dalam dakwaan tersebut, Budi Aris disebut mendapatkan 50% untuk amankan situs judi online. Terkait munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan jaksa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut berkas perkara yang disusun penyidik berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan saat penyelidikan. Dalam perkara ini sudah ada sejumlah orang yang telah dijadikan tersangka. Hari memastikan jika nanti dibutuhkan untuk dijadikan saksi, JPU akan menghadirkan Budi Ari di persidangan. Kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim apakah perlu menghadirkan Budi Ari yang saat ini menjabat Menteri Koperasi. Ada keterangan-keterangan saksi kan? Nah, itu tadi yang kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP itu ada keterangan saksi di situ. Ada mungkin ya, ada keterangan ahli, ya, ada surat, ya, ada keterangan para tersangka atau terdakwa, ada petunjuk tentu diperoleh dari barang bukti yang ada. Nah, tidak harus dari keterangan yang bersangkutan, tetapi bisa dari keterangan-keterangan lain yang ada dalam berkas perkara. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, yang perlu kita pastikan adalah apakah yang bersangkutan itu pernah diperiksa sebagai saksi di dalam berkas perkara. Masuk nggak yang bersangkutan dalam daftar saksi? Kalau masuk, tentu nanti penuntut umum bisa menjadwal untuk dipanggil dan diperiksa di persidangan. Pemirsa, pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran soal larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Kembali di Sido Malam pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Di lobi atau di depan kantor. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Selasa siang. Setidaknya ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam tiba di kantor Kemnaker. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Hingga kini KPK belum mengumumkan apa saja barang bukti yang disita serta tersangka yang terlibat kasus ini. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebut penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari temuan KPK sebelumnya. Menaker sendiri telah mencopot para pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan. Praktik penahanan ijazah dan dokumen makin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut membuat Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran soal larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Urusannya apa, Pak? Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Terkuaknya perusahaan nakal yang menahan ijazah para karyawannya membuat pemerintah geram. Sejumlah perusahaan pun menjadi incaran petugas untuk diperiksa dan mendesak pihak perusahaan mengembalikan ijazah para karyawannya.
Di Surabaya, Jawa Timur, kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Sil terkuat karena video viral Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Armuji membantu salah satu mantan karyawan perusahaan tersebut untuk mengambilkan ijazahnya. Pemilik perusahaan ini bernama Janhua Diana. Dirinya menyebut Armuji penipu ketika diminta untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya, halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di dulu. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga viral. Sementara itu di Pekanbaru Riau, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel bernama Sanel Tour. Perusahaan travel ini diketahui telah menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, tetapi manajemen perusahaan tetap tidak mau menemuinya dan diwakili kuasa hukum. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Ada yang lain? Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Biar kita tabrak backingnya sekalian. Kalau Disnaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada dinaskernya, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari dinas tenaga kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Mereka pun berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatan UMKM dalam program MBG ini diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Bertempat di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional resmi memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, dengan keterlibatan UMKM, program MBG diharapkan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia dengan asas keadilan dan pemerataan ekonomi. Maman mencatat saat ini ada 29 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku, termasuk 30.000 UMKM untuk sektor jasa boga dan 30.000 UMKM di sektor pengelola limbah makanan. Semangat dan posisinya adalah mensupport. Artinya
apa yang sudah dilakukan BGN dengan harapan dengan hadirnya kami mensupport beliau agar yang tadinya sudah bagus menjadi lebih bagus, yang tadinya sudah lebih bagus menjadi lebih bagus lagi. Itu dulu ya, tujuan kami ini semua di situ. Lalu yang kedua, berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Presiden agar kami lintas institusi baik yang horizontal maupun vertikal saling berkolaborasi. Karena terus terang program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi sudah kita simulasikan adik-adik di dalam ruangan. Kita tanya apa cita-cita mereka. Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana kita bisa hadir, bisa memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Kementerian UMKM memastikan akan terus melakukan percepatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG melalui akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan produktivitas dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG. Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto dan Letjen Jaka Budi Utama ke istana pada siang tadi. Pemanggilan Bimo dan Jaka terkait penunjukan sebagai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ditunjuknya Bimo dan Letjen Jaka adalah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas dan independen sehingga penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Jaka. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan saat ini pihaknya melibatkan 100% UMKM di setiap daerah. Di mana saat ini sudah terdapat 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dadan memastikan pihaknya akan terus menggenjot pembangunan SPPG dan diharapkan akhir tahun ini akan mencapai 30.000 SPPG dengan melibatkan 1,5 juta pekerja. Sekarang ini sudah ada 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, 38 provinsi, dan itu 100% adalah UMKM. Karena mitra yang menjadi badan gizi itu seluruhnya UMKM. Jadi 1.343, 100% UMKM itu yang menjadi mitra badan gizi. Dan dari setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Jadi sekarang sudah tercatat 2.700-an UMKM yang sudah terlibat di dalam rantai pasok makan bergizi. Ya, selain koperasi, BUMDes dan lain-lain. Jadi ini sudah cukup besar, tenaga kerja yang sudah terlibat juga sudah hampir 53.000 dan kita targetkan tahun ini bisa 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melibatkan tentu saja hampir 1,5 juta yang bekerja, makanya dilindungi secara BPJS TK, kemudian nanti 15 supplier kali 30.000 itu UMKM. Pemirsa, pemerintah hingga kini terus menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi jangka pendek dan menengah, baik dari sisi fiskal, pembiayaan, hingga perdagangan. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional tetap positif di tengah dinamika kondisi global.
Meski tensi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif bea masuk tambahan atau reciprocal yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda, namun ketegangan geopolitik, geoekonomi, perlambatan perdagangan dunia, hingga tingginya suku bunga di negara maju diperkirakan masih akan menekan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam melindungi dunia usaha dan geliat ekonomi masyarakat dari tekanan eksternal, termasuk dalam membentengi derasnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal ke Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi sisi fiskal, pembiayaan, dan perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan APBN kita edisi April 2025 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen yang sangat diandalkan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu APBN tidak boleh sakit. APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Sementara itu pemerintah optimis dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, maka pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat ke depan. Pemirsa, Direktorat Siber Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku grup Facebook Fantasi Sedarah. Para pelaku ditangkap secara maraton di beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan peran para pelaku adalah sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Bersama para pelaku turut diamankan berbagai barang bukti antara lain komputer, handphone, SIM card, dokumen video dan foto serta barang bukti lainnya. Diketahui grup Fantasi Sedarah memiliki ribuan member ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat lantaran unggahan pornografi anak dan perempuan. Sebelumnya polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti
Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.